Baik, terima kasih. Karena apresiasi yang tinggi-tingginya saya berikan kepada sahabat saya, KSP Pak Muhammad Hudori, yang terhormat Pak Menko PMK, Pak Pratik yang kami hormati, Pak Menko Infrastruktur, Pak Menko Pak AHY, rekan-rekan media yang saya hormati. Baik, kesempatan yang berbeda ini izinkan saya menyampaikan tentang kesiapan Polri dalam menggelar layanan operasi kemanusiaan, yaitu operasi Ketupat, yang hampir setiap tahun digelar. Bahwa pada tahun 2026 ini Bapak Kapolri mengambil kebijakan untuk kesiapan operasi Ketupat digelar melalui secara awal rapat koordinasi lintas sektoral yang sudah dilaksanakan tanggal 2 Maret 2026 yang lalu. Pak Hudori dihadiri oleh Pak Menko PMK dan seluruh kementerian terkait stakeholder lainnya. Bahwa dalam rapat tersebut Bapak Kapolri minta segera dilaksanakan di awal karena untuk menguatkan komunikasi secara sinergi dan juga dari seluruh kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait menyampaikan kesiapan baik personil, sarana prasarana dalam gelaran operasi pelayanan kemanusiaan tersebut. Dapat kami laporkan juga bahwa tadi secara lengkap dan detail Bapak Menko AHY sudah menyampaikan bahwa di dalam rapat koordinasi lintas sektoral tersebut Menteri Perhubungan menyampaikan berbagai macam stimulus kepada masyarakat dalam rangka memberikan diskon di seluruh moda transportasi di angkutan lebaran tersebut, baik dari penyeberangan, kemudian angkutan laut, kereta api, kemudian angkutan udara, yang stimulus tersebut insya Allah dapat menjangkau kurang lebih sekitar 5 juta orang. Di dalam operasi Ketupat yang akan digelar juga dari Jasa Marga memberikan layanan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa menentukan jalur-jalur mana yang akan digunakan pada arus mudik maupun arus balik. Dalam rakor tersebut, dari Jasa Marga menyampaikan tentang penambahan traffic counting menjadi 246 titik atau lebih 52 titik dibandingkan tahun lalu. Ini penting dalam rangka untuk menentukan diskresi maupun manajemen rekayasa yang akan diambil oleh Pak Kakor Lantas bersama jajaran. Demikian juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas CMTC sebagai posko pusat terpadu untuk memantau secara real bagaimana kondisi arus lalu lintas di seluruh ruas jalan tol. Kemudian juga menambah layanan untuk masyarakat, fitur Travel App ini berupa resi digital, kemudian black spot informasi serta rute tercepat secara virtual assistant. Ini penting bagi masyarakat, sekali lagi, sehingga masyarakat dapat menentukan dan mempersiapkan jalur-jalur mana yang akan diambil. Demikian juga ada teknologi juga terkait penyebab masalah teknologi dynamic speed limit. Dari BMKG menginformasikan dalam rakor tersebut bahwa tanggal 11 sampai dengan 20 Maret ini merupakan arus mudik maupun tanggal 21 sampai tanggal 31 Maret ini diprediksikan untuk ramalan cuaca relatif stabil. Namun demikian, semua contingency plan dipersiapkan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana, Basarnas, TNI, Polri mempersiapkan situasi darurat. Dari Kementerian Perdagangan melalui SP 2PK juga menyampaikan tentang early warning system. Ini merupakan suplai data tentang harga pokok secara aktual yang dapat dilanjuti oleh Satgas Pangan Polri untuk memastikan bahwa kesediaan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian harga dan distribusi berjalan dengan lancar. Kami laporkan bahwa operasi Ketupat yang insya Allah besok Pak Hudori akan dilaksanakan kegiatan apel gelar pasukan untuk mengecek kesiapan personil, kesiapan sarana prasarana digelar di seluruh Indonesia, sehingga pada tanggal 13 Maret yang akan datang kita akan menggelar operasi Ketupat sampai dengan tanggal 25 yang akan datang. Kami laporkan juga terkait menyangkut masalah prediksi pergerakan masyarakat dari operasi Ketupat mengacu kepada data tahun 2025 dari hasil survei Kementerian Perhubungan. Tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Menko bahwa prediksi pergerakan di tahun 2025 itu ada 146,4 juta ya, 146,4 juta. Namun secara real di lapangan pergerakan tersebut mengalami peningkatan menjadi 150,4
4,6 juta. Ini harus kita antisipasi. Demikian juga dari potensi pergerakan masyarakat selama libur lebaran dari hasil survei 143,9 juta jiwa. Namun demikian realisasi di lapangan nanti pergerakannya juga kami akan menentukan langkah-langkah antisipasi guna menjamin pelaksanaan operasi ketupat ini berjalan dengan lancar, aman dan nyaman. Kami laporkan bahwa 3 daerah asal pemudik terbanyak masih dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat ini ada 30 juta lebih atau 21%. Kemudian dari DKI 19 juta lebih atau 12%. Kemudian dari Jawa Timur 17 juta lebih atau 10%. Dengan daerah tujuan pemudik terbanyak adalah di Jawa Tengah dari 36,7 juta atau 26%. Kemudian Jawa Timur 26 juta atau 17% dan Jawa Barat 23 juta atau 5%. Moda transportasi juga tadi dijamin oleh Pak Menko AHY, kami juga melaporkan kembali bahwa ranking 1 di dalam masyarakat pengguna transportasi di arus mudik maupun arus balik di gelaran lebaran ini adalah tetap masih mobil. Mobil itu ada 76 juta, ini menjadi fokus kami. Karena moda mobil ini menggunakan jalan tol maupun non-tol, kemudian motor juga 24 juta, ini juga harus kami antisipasi karena data kami angka kecelakaan tertinggi justru ada di sepeda motor. Kemudian bus ada 23 juta, kemudian kereta api ada 6,9 juta, kemudian kapal 6,4 juta dan pesawat 4,9 juta. Moda transportasi ini juga menjadi perhatian kami untuk menentukan strategi apa yang harus kami gunakan untuk gelaran pelayanan operasi ketupat yang akan kita gelar. Kekuatan yang akan digelar di dalam operasi ketupat di 2006 ini ada 161.243 personil gabungan, terdiri dari Mabes Polri ada 1.290 personil, kemudian Polda jajaran seluruh Polda 36 Polda akan menggelar jumlah personil 87.936 dan juga kementerian terkait atau instansi terkait ada 72.015 personil yang akan mengikuti operasi ketupat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kaitan dengan timeline, kemudian objek pengamanan operasi ketupat yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, kami laporkan sebagai berikut. Untuk rakor lintas sektoral sengaja Pak Kapolri minta digelar di awal, yaitu di tanggal 2 Maret yang lalu, dengan seluruh kementerian lembaga menyampaikan paparan tentang kesiapan personil dan sarana prasarana. Gelar pasukan akan dilaksanakan tanggal 12 Maret besok akan digelar di 36 Polda secara serentak dengan seluruh Polres. Ada 504 Polres juga akan menggelar kegiatan operasi ketupat tersebut. Kemudian untuk prediksi arus mudik gelombang 1 itu diprediksi tanggal 14 sampai dengan 15 Maret. Kemudian prediksi puncak arus mudik gelombang kedua itu di tanggal 18 sampai 19 Maret. Tadi Pak Menko PMK sudah menginformasikan kepada kita semuanya. Di dalam gelar operasi ketupat ini juga ada 2 kegiatan momentum nasional. Yang pertama adalah kegiatan Nyepi tanggal 19 Maret, kemudian insya Allah untuk pelaksanaan Idul Fitri akan digelar tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Maret. Dan puncak untuk arus balik ada di tanggal 25 sampai tanggal 26 Maret, ini gelombang 1, dan gelombang kedua diprediksi puncak arus balik di tanggal 26, ulangi tanggal 28 sampai tanggal 29 Maret. Polri juga menggelar 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 pos PAM, kemudian 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu. Dengan objek pengamanan yang akan diamankan oleh operasi ketupat ini ada 182.608 objek pengamanan, terdiri dari masjid, kemudian terminal, pelabuhan, bandara, termasuk lokasi sholat id juga masuk dari fokus pengamanan kami, kemudian stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, dan lokasi wisata. Ini penting, lokasi wisata tetap menjadi fokus pengamanan karena juga di beberapa tempat terjadi kecelakaan. Untuk prospek cuaca secara umum, insya Allah dari hasil BMKG cukup kondusif, ya, semoga pelaksanaan kegiatan arus mudik dan arus balik ini dapat berjalan dengan sangat baik.
Adapun untuk rekayasa arus lalu lintas yang dipersiapkan mengacu kepada data tahun 2025 yang sudah dilaksanakan oleh Korlantas dan jajaran, bahwa arus mudik kita melaksanakan kegiatan one way itu 14 kali dari KM 70 Cikampek sampai dengan KM 188, kemudian ruas tol Palimanan dilanjutkan sampai dengan KM 246 ruas tol Brebes. Adapun untuk kegiatan kontraflow yang diambil ada 112 kali, ya, dari mulai ruas tol Cikampek sampai dengan kilometer 47 dan kilometer 70. Kemudian untuk pengalihan arus lalu lintas dilaksanakan 4 kali. Adapun untuk arus balik di tahun 2025 yang lalu dilaksanakan kegiatan one way sebanyak 44 kali, kemudian ganjil genap sebanyak 6 kali, kemudian pengalihan arus lalu lintas sebanyak 4 kali, kontraflow dilaksanakan sebanyak 111 kali, kemudian delay sistem dilaksanakan selama 1 kali. Ini kegiatan-kegiatan tersebut sebagai data kami untuk menentukan CB-CB apa yang akan dilaksanakan di tahun 2026 ini. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih juga dari Pak Menteri PMK sudah membuat satu kebijakan tentang WFA. Ini penting dalam rangka untuk pendistribusian dan mengurangi arus kepadatan lalu lintas baik arus mudik maupun arus balik yang akan digelar. Kami juga menginformasikan dari Pak Menko Pak AHY tadi sudah menyampaikan tentang SKB. SKB ini penting untuk terus disosialisasikan agar di dalam implementasinya semua dapat berjalan dengan lancar. Ya, SKB tentang pembatasan angkutan barang juga dalam SKB tersebut ditentukan tentang manajemen rekayasa arus lalu baik itu one way, kontraflow, ganjil genap dan juga pengaturan di penyeberangan pelabuhan kapal. Di dalam rekayasa lalu lintas, polisi juga akan melaksanakan diskresi secara situasional. Kapan akan dilaksanakan one way, kemudian one way lokal, kemudian one way sepenggal, kontraflow, ganjil genap, pembatasan angkutan, delaying sistem maupun pengalihan arus lalu lintas, ini semuanya dalam rangka untuk memperlancar kegiatan arus mudik dan arus balik yang diikuti oleh masyarakat. Dalam SKB tersebut dan di penyeberangan yang akan diterapkan selama arus mudik Lebaran, tadi Pak Menko AHY sudah menyampaikan pembatasan untuk operasional angkutan barang dan juga pengecualian untuk angkutan. Untuk BBM, BGN, antar uang, ternak, pupuk, kemudian bantuan korban bencana alam, kemudian barang kebutuhan pokok lainnya, ini kendaraan-kendaraan yang dikecualikan dapat beroperasi, sedangkan di luar itu tidak boleh beroperasi selama gelaran operasi ini dilaksanakan. Adapun untuk waktu pembatasan di jalan tol sudah dijelaskan di situ, dilarang melintas jalan tol. TMT-nya mulai hari Jumat tanggal 13 Maret yang akan datang dari pukul 12.00 sampai dengan nanti hari Minggu tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00. Tempat-tempat sebagai informasi kepada masyarakat, pada kesempatan hari ini kita sosialisasikan baik di Riau, kemudian jalur Jambi Sumsel, jalur Lampung Sumsel, kemudian DKI Jakarta Banten, kemudian tol DKI, kemudian dari Jakarta Jawa Barat, kemudian tol Jawa Barat, kemudian Jawa Barat Jawa Tengah, kemudian Jawa Tengah DIY dan tol Jawa Timur. Adapun yang non tol juga diterapkan di beberapa provinsi mulai dari Sumut, Riau, Jambi dan Sumbar, kemudian Jambi, Sumsel, Lampung, kemudian DKI Jakarta Banten, Banten sendiri, kemudian Jakarta Jawa Barat, kemudian Jawa Barat Jawa Tengah, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Tengah. Ini dimohon untuk masyarakat juga dapat memahami hal tersebut. Adapun untuk manajemen rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di dalam operasi ketupat yang akan digelar mulai arus mudik, ada hitungan-hitungannya, tadi sudah kami sampaikan, kapan akan dilaksanakan, ini juga perlu diinformasikan kepada masyarakat 2 jam sebelum diskresi ini dilakukan. Tentunya akan disosialisasikan kepada masyarakat, baik itu nanti sistem ganjil genap maupun sistem kontraflow, semuanya ada mekanismenya. Demikian juga pada saat arus balik akan dilaksanakan juga rekayasa arus lalu untuk one way atau satu arah pun juga akan diinformasikan 2 jam sebelum diskresi itu dilakukan, termasuk kegiatan
diskresi tentang sistem ganjil genap maupun kontraflow. Semuanya dalam rangka untuk membuat masyarakat nyaman di dalam arus mudik dan arus balik yang akan datang. Ya, manajemen rekayasa arus lalu lintas di jalan tol pun sudah dipersiapkan berbagai macam kegiatan-kegiatan, baik itu kontraflow pada arus mudik dan arus balik pada kilometer-kilometernya sudah sangat jelas. Nanti akan sosialisasikan terus kepada masyarakat. Demikian juga indikator kapan Korlantas akan melaksanakan kegiatan one way, baik one way nasional, one way lokal maupun diskresi lainnya. Ibu yang kami hormati, juga pada kesempatan ini kami juga melaporkan bahwa untuk peta jalur arteri yang menjadi atensi operasi ketupat, ini juga mulai jalur konvensional, juga jalur Bandung, Nagrek, Garut, Tasik, ini juga tingkat data-data dari beberapa tahun lalu juga menjadi tingkat kepadatan arus lalu lintas. Kemudian jalur Gadok Puncak, kemudian di Bali juga jalur Legian Kuta Bali, kemudian jalur Medan menuju Danau Toba atau objek wisata lainnya, dan juga simpang 3 Mengkreng. Adapun untuk jalur penyeberangan yang menjadi atensi, mulai dari penyeberangan Tanjung Perak Surabaya, penyeberangan Merak Bakahuni, penyeberangan Padang Bari Lembar, dan penyeberangan Ketapang Gilimanuk, ini juga menjadi fokus kami dalam rangka pengamanan. Kami laporkan juga terkait menyangkut masalah rekayasa lalu lintas pada kapal penyeberangan di pelabuhan. Kami menyiapkan 3 skenario, ada skenario jalur di situasi hijau, situasi kuning, dan situasi merah. Di jalur Merak, kemudian jalur Pelindo 2 Ciwandan, juga jalur pelabuhan Bakau Jaya atau BJJ. Ini semuanya sudah dipersiapkan oleh tim operasi ketupat agar betul-betul semuanya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya Polri dalam untuk menyusun gelaran operasi ketupat atau operasi kemanusiaan tersebut juga antara lain menjamin kesetiaan dan stabilitas harga pokok dan BBM. Ini kita komunikasikan dengan kementerian terkait, juga memitigasi dalam rangka penanganan bencana. Plan A, Plan B untuk menghadapi situasi kontingensi pun kami persiapkan dengan penggelaran sejumlah pos-pam, posyan, dan pos terpadu. Kemudian menghadapi kerawanan kejahatan dan terorisme, Pak Kapolri sudah menyampaikan perusahaan harus betul-betul zero attack ya, di dalam terorisme ini. Kemudian optimalisasi diseminasi informasi akan terus disampaikan selama gelaran operasi ketupat akan digelar tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret yang akan datang. Demikian juga untuk pelayanan-pelayanan kepolisian lainnya, kita juga mempersiapkan seluruh kantor-kantor polisi untuk bisa memberikan layanan kesehatan, kemudian penitipan kendaraan, dan kemudian pelayanan-pelayanan kepolisian lainnya. Di dalam hal tersebut, ya silakan masyarakat memanfaatkan layanan 110 ya, guna memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Insya Allah kita akan melayani sebaiknya agar mudik berjalan dengan aman dan keluarga bahagia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakapolri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.